Sadar atau tidak, saat ingin menapak tilas perjalanan sejarah, rasanya seperti sedang mengumpulkan puzzle yang berserakan. Saya Aulia Aziz, fotografer dan traveler. Saya juga suka terhadap hal-hal yang berbau sejarah. Bagi saya, sejarah tak hanya memberikan gambaran tentang kejadian masa lalu, tapi juga bisa merubah mindset kita agar lebih memiliki tujuan dan cita-cita. Kali ini, saya mengunjungi salah satu masjid tertua di Aceh, di Kampung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Saya tertarik dengan ulama yang mendirikan masjid tersebut, dan tanpa disangka-sangka, saya juga tahu alasan kenapa Aceh ini disebut Serambi Mekah. Pertama saya boleh katakan nama beliau yang sebenarnya ini Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Sedangkan Tengku Dianjung itu lakab beliau yang diberikan oleh masyarakat ke beliau. Jadi beliau datang kemari pada tahun 1760. Jika kita lihat dari silsilah beliau pada Maktab Daimi, kita dapati kalau beliau adalah keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, qadarullah, beliau tidak memiliki keturunan dari kedua istrinya. Itu banyak pendapat. Yang pastinya ulama tidak mau disanjung-sanjung. Itu yang pastinya. Jadi pendapat hal lain mengatakan beliau sering menghabiskan waktu di anjungan masjid. Situ menghabiskan waktu beliau dengan membaca ratib, membaca selawat, ataupun yang lain-lain tuh ya. Yang amalan-amalan beliau lah selama menghabiskan waktu di anjungan masjid. Jika kita perhatikan, desain masjid ini memang berbeda. Kabarnya, ini merupakan lambang dari ajaran tasawuf. Ada hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Yang masih ada sampai sekarang ini ya, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita itu seperti sumur. Tapi masjid termasuk juga karena waktu tsunami itu masih kayu kita kan, masih kayu sampai lantai 3, masih bentuk masjid lama. Dan karena pun tsunami kemarin masjidnya hancur, jadi dibuatlah menjadi beton. Menurut saya ya masjid yang beliau bangun, jadi masjid beliau bangun itu punya posisi sama seperti Islamic Center di masa kita sekarang. Di masa itu kan membangun masjid tidak semudah seperti masa kita sekarang. Ya, di masa itu apalagi di masa-masa kemunduran kerajaan Aceh. Jadi masjid itu tertulis di prasasti sebelum tsunami itu berdiri di tahun 1769. 1769 itu kerajaan Aceh Darussalam sudah memasuki fase kemunduran, sehingga pada 1873 dia berhasil diserang sama Belanda. Jadi ada fase kemunduran pada saat itu. Nah, pada saat itu terjadi banyak krisis ya, terutama dari ekonomi, dan itu membuat membangun masjid di masa itu menjadi suatu hal yang sulit, apalagi masjid itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Ya, tidak ada bantuan pemerintah. Beliau mungkin secara swadaya masyarakat juga patungan untuk membangun masjid itu. Jadi masjid itu termasuk karya beliau yang paling agung ya, karena menjadi tempat beliau mendidik masyarakat setempat untuk mengerti tentang ajaran Islam. Selebih daripada itu, masjid itu juga digunakan sebagai tempat membimbing jamaah calon haji yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Nah, itu mungkin peninggalan beliau yang paling besar ya, dari mahakarya yang pernah beliau tinggalkan untuk kita di sini. Di lantai atas itu ada terdapat satu Quran tulisan tangan bertinta emas dengan kacamata dan peci kalau nggak salah saya. Karena pada saat itu umur saya masih kira-kira 12 atau 11 atau 10 tahun lah, saya masih SD itu. Jadi itu saya lihat dengan mata kepala saya. Tengku Dianjung tidak menulis kitab karena pertama alasannya beliau sibuk dengan kegiatan dakwah. Jadi kegiatan dakwah yang beliau lakukan itu sangat masif, dan itu menyita banyak waktu beliau untuk bisa berkonsentrasi menulis kitab. Itu alasan pertama yang bisa kita baca analisisnya dari para ahli sejarah. Yang kedua, sudah menjadi tabiat
para habaib atau para ulama yang datang dari tanah Tarim atau tanah Yaman, itu dalam beragama mereka lebih banyak ritual-ritual zikir, wiridan dan ratib, membaca hadrah dan seterusnya. Dan ini kemungkinan besar banyak menyita waktu beliau untuk bisa fokus menulis kitab. Terlebih lagi beliau juga disibukkan dengan beberapa aktivitas yang bersinggungan dengan politik ya. Politik pada saat itu Sultan Aceh Alauddin Mahmud Shah sangat membutuhkan masukan-masukan daripada beliau. Nah, ini analisis dari para ahli sejarah kenapa beliau tidak sempat mengarang kitab ya, punya suatu karya tulis seperti itu. Peninggalan beliau itu selain sumur, tapi yang memang tidak ada dan sering kami dengar dari masa kecil kami sampai dengan para habaib itu pun mengatakan itu berupa talam, pinggan. Itu pinggan itulah dengan itu rakyat Aceh bisa melunasi hutangnya. Itu cerita-cerita yang berkembang di tengah rakyat, tapi dalam ilmu sejarah kita tidak punya cukup metodologi untuk bisa memverifikasi itu. Tapi ya masyarakat percaya, sejauh masyarakat percaya ya berarti kisah itu ada, hidup, maksudnya menjadi living story ya, di kisah yang hidup di tengah masyarakat ya. Sejauh apa kisah itu benar atau tidak benar, kita tidak bisa memverifikasi itu. Terutama peran beliau itu sangat dikenal dengan memberikan bimbingan manasik haji ya kepada calon-calon para jamaah haji yang datang dari seluruh pelosok Nusantara. Bahkan dari Malaysia pun seperti tidak sah kalau mau menunaikan ibadah haji sebelum berilmu atau berguru kepada Tengku Dianjung. Nah, ini banyak sekali catatan-catatan penziarah dari Malaysia datang ke Aceh hanya untuk mendapatkan penutuh ya sebelum mereka menunaikan ibadah haji ke tanah suci kepada Tengku Dianjung. Memang manasik haji yang kita tahu tuh di sini, di Pelanggahan ini, dan luasnya itu sampai 4 hektar halaman Deah. Jadi 4 hektar itu salah satunya untuk menampung para yang manasik mari. Nah, dulu di sini katanya ada rumah 1000 tiang. Luasnya tanah beliau 4 hektar ini di sini, wakaf. Sekarang udah ditinggali dengan masyarakat ini. Insya Allah, setiap tahunnya kami melaksanakan haul pada 14 Ramadan. Karena beliau pun mangkat pada 14 Ramadan, malam Jumat. Insya Allah bukan haul aja, bahkan ziarah kubra itu kami lakukan pada bulan Sya'ban. Yang ziarahnya ini ulama-ulama besar seperti Habib Umar, Habib Salim Asyatiri, Habib Kazim Assegaf, Habib itu yang dari Jawa itu Habib Jindan, di Malaysia banyak. Jadi kalau kita masuk dari pintu makam, itu nampak makam beliau itu yang sebelah kiri makam Habib Abu Bakar, yang sebelah kanan itu makam istri beliau Syarifah Fatimah. Jadi inilah posisi beliau. Banyak para ulama-ulama lain meninggal kebanyakan di sebelah masjid yang beliau buat. Kebanyakan kalau dia cerita lihat itu di mana-mana pun gitu saya rasa. Adat Pelekaoi itu seperti tertulis di dalam buku karangan Senokoronya, itu bahwa makam sini tempat Pelekaoi, atau meniat hajat mereka, nazar mereka itu kebanyakan di sini mereka lepaskan. Dalam buku tersebut memang sudah tercatat, Senokoronya mengatakan bahwa makam ini makam yang dituakan, makam keramat yang dikeramati. Jadi acara-acara apapun Pelekaoi tetap di sini diapain. Jadi
Yang salah satunya yang apa? Yang mengganjal di hati saya itu masyarakatnya bukan tidak ada yang berjalan, kurang untuk berjalan. Lebih banyak orang luar. Maaf saya bilang mungkin kalau tidak tertulis itu nama, kita tanya nama beliau pun mungkin beliau orang ini nggak tahu. Itulah. Waktu kapan mereka datang? Waktu kaluri. Waktu kaluri mereka datang. Itu yang saya kecewakan. Dan pada saat kaluri haul itu mereka nggak mengatakan bahwa ini kaluri haul. Apa dia bilang? Acara buka puasa bersama. Saya kecewa. Kenapa nggak bilang haul? Jangan dibilang ini kita buka puasa bersama, diumumkan. Saya kecewa terus terang katakan. Tengku Cik di Anjong memang seorang pendakwah yang luar biasa. Kealiman dan jasa beliau bahkan sangat fenomenal hingga sekarang. Yang menjadi bagian berkontemplasi saya dalam perjalanan kali ini adalah tradisi kita yang lebih unggul dalam bertutur, tapi jarang membuahkan literatur. Inilah yang seharusnya juga menjadi kesadaran saya dan kita semua untuk memperbanyak tradisi menulis, agar buah pikir kita bisa tetap dilestarikan dan tetap dikaji di masa yang akan datang.